Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membicarakan PMPK yang kedua tentang sasaran keselamatan pasien Ini merupakan standar 2.2 standar akreditasi klinik Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang standar 2.2. Klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien yang biasa disingkat SKP dalam pelayanan dan asuhan pasien. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang ada di klinik untuk menerapkan sasaran keselamatan pasien yang jumlahnya ada 6. Penerapan SKP itu melalui pengukuran evaluasi dan pelaporan indikator SKP. Jadi dalam melaksanakan SKP, dalam melaksanakan sasaran keselamatan pasien itu caranya diukur, dievaluasi, dan dilaporkan. Berikutnya, maksud dan tujuan. Sasaran keselamatan pasien merupakan bagian utama dari upaya keselamatan pasien. Jadi kita akan ingin dalam memberikan asuhan pasien selalu dalam keadaan selamat. Untuk itu kita yang ada di klinik juga harus menerapkan sasaran keselamatan pasien. Penerapan SKP dan pelayanan dan asuhan pasien di klinik bertujuan agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategis dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di klinik agar menetapkan atau menerapkan sasaran keselamatan pasien yang jumlahnya ada 6 agar dalam memberikan asuhan kepada pasien selalu dalam keadaan selamat. Maksud dan tujuan berikutnya penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan sehingga penanggung jawab klinik harus menetapkan pedoman pelaksanaan sasaran keselamatan pasien. Jadi Bapak Ibu yang ada di klinik terutama PJ-nya harus membuat SK tentang pedoman pelaksanaan SKP, sasaran keselamatan pasien. Baik, sekarang kita harus tahu apa saja sasaran keselamatan pasien Tadi sudah saya sebutkan bahwa sasaran keselamatan pasien itu jumlahnya ada 6. Yang pertama tentang identifikasi pasien. Jadi pasien harus diidentifikasi, artinya pasien yang akan kita berikan asuhan atau kita berikan tindakan harus pasien yang benar. Yang kedua, pelaksanaan komunikasi yang efektif. Jadi dalam memberikan asuhan kita selalu saling berkomunikasi antara PPA juga dengan pasien, dan komunikasi ini harus efektif, artinya tidak boleh keliru. Berikutnya adalah meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Jadi dalam pemberian asuhan kita juga akan memberikan pengobatan. Ada beberapa obat yang perlu diwaspadai. Obat itu disebut high alert Ini harus diperlakukan tersendiri agar tidak keliru dalam memberikan obat. Berikutnya yang keempat adalah terlaksananya proses yang tepat tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Jadi kita
pada saat mau melakukan tindakan atau operasi pada pasien ya harus tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasiennya. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Bapak Ibu, kita dalam memberikan asuhan di klinik ya itu bisa memberikan risiko infeksi. Untuk itu perlu dikurangi. Bagaimana cara mengurangi? Nanti dengan menerapkan PPI ya. Kemudian yang keenam adalah mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh ya. Pada saat kita memberikan asuhan pada pasien, ada beberapa pasien yang mempunyai risiko jatuh. Untuk itu, beberapa pasien yang sudah mempunyai risiko jatuh harus kita tindak lanjuti. Salah satunya dengan memberikan kursi roda sehingga risiko pasien jatuh itu bisa dikurangi. Ini yang disebut sasaran keselamatan pasien yang jumlahnya ada 6. Berikutnya kita pahami satu persatu, kita mulai dari identifikasi pasien. Identifikasi pasien dengan benar bertujuan untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan pasien. Jadi kenapa pasien itu perlu diidentifikasi? Karena kita mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa pasien yang mau kita beri asuhan atau kita beri tindakan itu adalah pasien yang tepat. Identifikasi harus dilakukan minimal menggunakan 2 identitas. Jadi Bapak Ibu, jika mau melakukan identifikasi pasien ya, syaratnya minimal harus menggunakan 2 identitas ya. Identitas apa yang mau digunakan adalah identitas yang sifatnya permanen, artinya tidak berubah-ubah. Jadi contohnya menggunakan nama pasien, menggunakan nomor rekam medik ya, menggunakan tanggal lahir atau menggunakan nomor induk kependudukan NIK. Jadi sekali lagi, dalam melaksanakan identifikasi pasien, Bapak Ibu harus menggunakan minimal 2 identitas yang sifatnya tetap, artinya tidak berubah-ubah. Identifikasi dilakukan setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien. Jadi kapan identifikasi itu wajib dilakukan? Jadi di sini sebutkan sebelum memberikan pelayanan ya, pelayanan apapun, memberi obat, memberi suntikan ya, semuanya itu sebelum itu dilakukan. Jadi sebelum memberikan pelayanan ya, identifikasi pasien perlu dilakukan. Kemudian prosedur diagnostik ya. Jadi kalau kita mau melakukan foto ronsen ya, mau melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti pengambilan darah ya, semuanya itu perlu diidentifikasi dulu ya. Kemudian juga pada saat melakukan tindakan, mau memberikan injeksi, mau memberikan infus ya, juga pemberian obat, pemberian diet ya, semuanya itu perlu diidentifikasi juga terhadap pasien yang koma. Walaupun pasien itu dalam keadaan koma, perlu diidentifikasi sehingga pada saat kita memberikan asuhan atau perawatan atau tindakan pada pasien tersebut tidak mengalami kekeliruan. Berikutnya yang kedua adalah pelaksanaan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, yang akurat, lengkap ya, tidak membingungkan dan dipahami antar tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan ya. Jadi dalam memberikan asuhan ya, kita akan pasien itu bisa diasuh oleh beberapa PPA. Makanya antar PPA itu harus melakukan komunikasi yang efektif ya. Artinya komunikasi itu harus betul, tidak boleh keliru. Soalnya kalau komunikasi yang keliru berarti dalam memberikan asuhan nanti juga keliru.
Komunikasi dalam bentuk boleh dalam bentuk verbal, dalam bentuk elektronik, juga dalam bentuk tertulis. Jadi dalam memberikan komunikasi efektif bisa dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk elektronik, maupun bisa dalam bentuk tertulis ya. Klinik harus menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur komunikasi efektif. Jadi Bapak Ibu yang ada di klinik harus membuat SK ya, dan membuat SOP tentang komunikasi efektif. Jadi artinya dalam memberikan asuhan itu harus ada SK-nya dan harus ada SOP-nya, sehingga masing-masing PPA itu akan menerapkan komunikasi efektif yang sesuai. Berikutnya adalah keamanan obat ya, yang perlu diwaspadai atau high alert ya. Pemberian dan penggunaan obat, terutama obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert ya pada pasien, perlu dikelola dengan baik. Soalnya obat-obat high alert ini jika sampai keliru ya, keliru mengambilnya, keliru dosisnya, itu akan memberikan dampak yang ya, tidak baik ya, atau tidak dikehendaki pada pasien. Makanya kita tidak boleh memberikan obat yang keliru ya, terutama pada obat-obat yang perlu diwaspadai atau obat high alert. Obat yang perlu diwaspadai antara lain adalah obat yang berisiko tinggi ya, LASA dan elektrolit konsentrat. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya apa obat-obat yang perlu diwaspadai, yaitu obat-obat yang berisiko tinggi, obat LASA, dan obat yang termasuk golongan elektrolit konsentrat. Jadi ini adalah obat-obat yang perlu diwaspadai. Semuanya termasuk jenis high alert. Berikutnya, Bapak Ibu dalam memberikan tindakan pada pasien harus tepat lokasi, harus tepat prosedur, dan harus tepat pasien. Jangan sampai kita dalam memberikan tindakan keliru pasien, keliru lokasinya, keliru prosedurnya, atau keliru yang lainnya. Itu tidak boleh terjadi ya. Salah lokasi, salah prosedur, dan salah pasien yang menjalani tindakan merupakan kejadian yang bisa terjadi dalam proses pelayanan pasien di klinik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam memberikan asuhan pasien ya bisa aja terjadi salah lokasi, salah prosedur, maupun salah pasien, dan itu tidak boleh terjadi. Klinik menetapkan prosedur yang seragam, jadi harus membuat SOP yang seragam untuk pemberian tanda di tempat operasi. Jadi agar tidak keliru ya, pasien sebelum diberikan tindakan atau operasi harus diberi tanda, harus dilakukan proses verifikasi sebelum praoperasi, dan harus melaksanakan surgical safety checklist atau biasa disingkat dengan SSC ya. Sehingga jika prosedur ini dilakukan ya, kita tidak akan salah lokasi, salah prosedur, maupun salah pasien. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan salah lokasi, salah prosedur, maupun salah pasien? Makanya harus dibuatkan SOP yang seragam, yaitu tentang bagaimana cara pemberian tanda di tempat lokasi ya, harus diverifikasi sebelum operasi dan dilaksanakan surgical safety checklist. Bagaimana cara melakukan surgical safety checklist ya, kita akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi surgical safety checklist itu meliputi ya, yang pertama adalah fase sign in ya. Fase sign in adalah fase sebelum induksi anestesi. Jadi artinya sebelum pasien itu dilakukan anestesi perlu dilakukan sign in ya.
secara verbal memeriksa, jadi apakah ya identifikasi pasien telah dikonfirmasi, apakah prosedurnya telah tepat, apakah sisi operasinya sudah benar. Nah, sisi yang akan dioperasi telah ditandai dan telah ada persetujuan untuk dilakukan operasi. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu dilakukan pada fase sign in. Jadi pada pertanyaannya, kapan sign in dilakukan, yaitu sebelum dilakukan induksi anestesi. Apa aja yang perlu dilakukan, yaitu menanyakan apakah identifikasi pasien telah dikonfirmasi atau telah dilakukan, apakah prosedurnya sudah benar, apakah sisi operasi telah ditandai dengan benar, dan apakah sudah ada persetujuan operasi atau informed consent. Jadi itu semua perlu ditanyakan pada fase sign in. Fase berikutnya adalah time out ya. Time out adalah fase sebelum dilakukan insisi kulit. Jadi jika pada saat ya operator mau melakukan insisi kulit, harus dilakukan fase yang namanya time out. Artinya semua anggota tim yang hadir saat itu ya telah dikonfirmasi apakah semuanya telah siap ya. Jadi ini yang dimaksud dengan time out. Jadi kalau semuanya telah siap, jadi operatornya, dokter anestesi ya, kemudian perawatnya ya, semuanya sudah mengatakan tepat, sudah mengatakan siap ya, maka baru dilakukan insisi kulit ya. Berikutnya adalah fase sign out ya. Fase sign out adalah fase ya meninjau operasi yang telah dilakukan sebelum dilakukan penutupan atau penjahitan akhir. Jadi sebelum ya pasien itu dilakukan penutupan ya, penutupan operasi. Jadi sebelum dilakukan heading untuk penutupan, maka perlu dilakukan sign out. Jadi nanti pertanyaannya, kapan sign out ini dilakukan? Yaitu pada saat sebelum operator melakukan penjahitan atau penutupan yang terakhir ya. Pada fase sign out dipastikan tidak ada instrumen yang ketinggalan, tidak ada kasa atau spons yang ketinggalan, atau tidak ada bahan medis lain yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Jadi artinya semuanya harus dihitung sebelum dan sesudah. Jadi misalnya kalau instrumen yang digunakan awalnya 10, berarti pada saat sebelum ditutup jumlahnya harus betul 10. Begitu juga jumlah kasanya, jumlah spons atau jumlah bahan medis yang lain, jumlahnya harus sama antara sebelum dilakukan operasi dan mau dilakukan penutupan terakhir. Seluruh proses tersebut ya, jadi artinya seluruh proses sign out ya dan fase yang lainnya perlu didokumentasikan di rekam medis pasien dengan menggunakan format surgical safety checklist. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa surgical safety checklist itu mempunyai 3 fase, yaitu fase sign in, fase time out, dan fase sign out ya. Semuanya itu ya perlu didokumentasikan di dalam formulir ya atau checklist yang biasa kita sebut surgical safety checklist ya. Kita menggunakan surgical safety checklist yang dikeluarkan oleh WHO. Berikutnya adalah pengurangan risiko infeksi. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita memberikan asuhan ya kepada pasien ya bisa terjadi dampak infeksi. Untuk itu harus dikurangi.
Klinik menetapkan prosedur cuci tangan dengan berpedoman pada WHO ya, yaitu tentang cuci tangan 6 langkah dan 5 momen kapan harus melakukan cuci tangan. Nah, ini adalah sesuatu hal prinsip ya yang harus dilakukan untuk mengurangi infeksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu telah menetapkan prosedur cuci tangan ini, yaitu cuci tangan 6 langkah menurut WHO, serta indikasi cuci tangan 5 momen, 5 momen, ini merupakan upaya untuk mengurangi risiko infeksi. Publikasi secara jelas ya langkah-langkah dan saat harus dilakukan kebersihan tangan, hand hygiene ya, itu menjadi penting bagi pengunjung, pasien, dan staf klinik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena begitu pentingnya cuci tangan, maka sosialisasi tentang cuci tangan ini perlu dilakukan baik pada pengunjung, pada pasien maupun pada staf klinik. Kalau ini sudah menjadi budaya ya di klinik, maka asuhan di klinik itu akan terhindar dari risiko infeksi. Pemberian pelatihan cuci tangan yang benar pada staf, pasien, dan pengunjung menjadi salah satu program kerja dalam upaya pengurangan risiko infeksi di klinik. Jadi dalam hal ini klinik harus memberikan pelatihan ya, pelatihan tentang tata cara cuci tangan yang benar, yaitu cuci tangan 6 langkah ya menurut WHO ya. Kepada siapa aja pelatihan ini diberikan ya, baik kepada staf, pada pasien, dan pada pengunjung. Berikutnya adalah mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasien yang datang di klinik itu beberapa mempunyai risiko jatuh. Untuk itu ya, agar di klinik tidak terjadi ya, itu perlu dilakukan upaya untuk mengurangi supaya pasien itu tidak cedera karena jatuh. Kejadian cedera karena pasien jatuh pada fasilitas kesehatan dapat terjadi baik pada rawat jalan maupun pada rawat inap. Klinik menetapkan prosedur, jadi harus membuat SOP ya untuk mengurangi risiko jatuh selama proses pelayanan dan asuhan pasien. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa pasien-pasien yang mempunyai risiko jatuh itu harus ditangani agar risiko jatuh itu bisa minimal. Klinik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko jatuh yang ada pada pasien dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap risiko jatuh. Jadi dalam hal ini klinik ya harus mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan pasien itu bisa jatuh, dan itu harus dievaluasi secara terus-menerus sehingga klinik akan bisa memberikan pelayanan yang baik dalam mencegah risiko pasien jatuh ya. Klinik dapat menggunakan instrumen ya dalam pencegahan dan asesmen risiko jatuh ya. Misalnya menggunakan skala Mohs untuk pasien dewasa dan menggunakan Humpty Dumpty untuk pasien anak. Jadi Bapak Ibu yang di klinik ya, untuk mengurangi risiko jatuh bisa menggunakan instrumen. Instrumen apa yang bisa digunakan? Ya, salah satunya adalah instrumen dengan skala Mohs untuk pasien dewasa dan instrumen Humpty Dumpty untuk pasien anak. Baik, sekarang kita lihat elemen penilaiannya ya. Kita lihat EP yang pertama ya.
EP yang pertama di sini disebutkan tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Jadi dalam hal ini diminta klinik sebelum melakukan intervensi harus melakukan identifikasi pasien. Dalam hal ini diminta buktinya. Jadi untuk kelengkapan buktinya, untuk memenuhi EP1, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama membuat SOP ya, SOP identifikasi pasien. Nah, ini merupakan bukti ya, bukti dilakukan pasien itu jika klinik telah membuat SOP, yaitu SOP tentang identifikasi pasien. Berikutnya adalah bukti pelaksanaan identifikasi pasien. Jadi pelaksanaan identifikasi ini harus didokumentasikan ya. Salah satu cara mendokumentasikan adalah ditulis di dalam rekam medis. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya oleh surveyor mana bukti telah dilakukan identifikasi pasien ya, Bapak Ibu bisa menunjukkan itu telah ada atau telah dilakukan di rekam medis ya. Jika Bapak Ibu masih kesulitan dalam membuat SOP ya, Bapak Ibu bisa melihat ya ini video ya yang telah kami siapkan, yaitu video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul SOP ya, standar operasional prosedur ya. Di dalam video ini telah dijelaskan ya langkah demi langkah dalam membuat SOP. Jadi sekali lagi, jika Bapak Ibu telah menonton video ini, maka Bapak Ibu diharapkan sudah bisa dan paham cara membuat SOP. Berikutnya, bagaimana cara menunjukkan bukti telah dilakukan identifikasi di rekam medis ya. Maka Bapak Ibu nanti di rekam medisnya ya, di rekam medisnya itu kan ada data pasien ya. Jadi ada nama, tempat lahir, nomor induk kependudukan. Nah, ini yang ditandai. Jadi misalnya ditandai seperti ini. Nah, ini merupakan bukti bahwa ini telah dilakukan. Artinya nama telah diisi, tempat tanggal lahir telah diisi, nomor induk kependudukan telah diisi. Nah, ini merupakan bukti bahwa di rekam medis telah dilakukan identifikasi. Artinya ini kalau telah dilakukan artinya telah diisi. Kalau sudah diisi berarti sudah dilakukan. Jadi ini merupakan bukti yang Bapak Ibu tunjukkan kepada surveyor tentang bukti identifikasi pasien di rekam medis. Berikutnya ya, tentang kelengkapan bukti yang lainnya ya, yang berikutnya adalah wawancara. Jadi untuk memenuhi EP yang nomor 3 ini, Bapak Ibu juga akan diwawancarai, yaitu diwawancarai kepada petugas tentang cara identifikasi pasien. Jadi nanti petugas bisa saja ditanya oleh surveyor bagaimana caranya melaksanakan identifikasi pasien ya. Ya Bapak Ibu kalau bisa menjelaskan bahwa cara melaksanakan identifikasi yaitu dengan menanyakan dua identitas yang tidak mudah berubah ya. Kemudian yang keempat adalah juga melakukan simulasi pelaksanaan identifikasi pasien. Jadi nanti kalau disuruh simulasi ya Bapak Ibu, kalau menerima pasien baru maka perlu diidentifikasi. Bagaimana caranya? Dengan menanyakan dua identitas yang tidak mudah berubah. Contohnya siapa namanya, kemudian tanggal lahirnya kapan. Nah, dua identitas itu merupakan bukti telah dilakukan identifikasi pasien. Berikutnya sekarang adalah EP yang kedua ya. Tersedia bukti pelaksanaan komunikasi yang efektif ya, yang didokumentasikan di rekam medis. Jadi EP2 ini meminta Bapak Ibu yang ada di klinik untuk membuktikan bahwa pelaksanaan komunikasi efektif telah dilakukan ya. Untuk memenuhi EP nomor 2 ini, bukti-bukti apa yang harus Bapak Ibu kumpulkan ya?
Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP ya tentang komunikasi efektif. Jadi ini harus dibuat. Ini merupakan bukti yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mempunyai bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang ditulis di rekam medis. Jadi untuk membuktikan bahwa komunikasi efektif telah dilakukan, ya Bapak Ibu yang ada di klinik harus mendokumentasikan proses ya komunikasi efektif ini telah ditulis di rekam medik ya. Bagaimana cara membuktikannya ya? Menurut standar untuk membuktikan komunikasi efektif itu harus menggunakan yaitu metode SBAR ya. Nah, jadi SBAR itu situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya mana bukti tentang komunikasi efektif ya, Bapak Ibu bisa menggunakan metode SBAR ini ya. Situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Kalau Bapak Ibu ingin paham tentang bagaimana cara membuat SBAR dan bagaimana cara mengisinya, Bapak Ibu silahkan menonton video yang telah kita buat, yaitu komunikasi efektif metode SBAR dan TBK. Nah, tolong ditonton di video ini, ada di channel Rumah Akreditasi. Nanti kalau Bapak Ibu telah menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu bisa mendokumentasikan komunikasi efektif dengan metode SBAR dan TBK. Berikutnya adalah tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif ya. Ini melanjutkan ya. Jadi berikutnya adalah wawancara. Jadi untuk memenuhi EP yang nomor 2, Bapak Ibu juga akan diwawancarai, yaitu tentang bagaimana tentang proses komunikasi efektif ya. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa memberitahukan bahwa melakukan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR ya. Dan Bapak Ibu juga diminta simulasi ya, simulasi untuk pelaksanaan komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana caranya melakukan SBAR ya. Jadi nanti Bapak Ibu tunjukkan atau lakukan simulasi bahwa proses SBAR telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tersedia bukti pengelolaan keamanan obat risiko tinggi ya. Jadi ini obat-obat yang mempunyai risiko tinggi harus dikelola dengan aman ya. Bukti apa yang harus dibuat oleh Bapak Ibu yang ada di klinik? Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP ya tentang pengelolaan keamanan obat risiko tinggi, high alert. Jadi harus punya SOP-nya. Kemudian harus mempunyai daftar obat risiko tinggi ya. Jadi daftar obat risiko tinggi ini apa saja itu perlu ditulis ya dan dibuat daftarnya, dan ini harus dibuat secara berkala ya. Kemudian surveyor akan melakukan observasi dan melakukan wawancara ya dengan petugas terkait pengelolaan keamanan obat dan observasi. Jadi obat-obat yang termasuk high alert ini harus ditempatkan di tempat yang tersendiri, di tempat khusus. Kemudian obat-obatnya yang termasuk high alert itu harus dikasih label dan dikasih petunjuk yang jelas agar orang yang mau mengambil obat yang berisiko tinggi ini tahu bahwa dia sedang mengambil obat yang high alert. Jadi bagaimana cara mengelola ya, mengelola obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, obat-obat yang termasuk golongan high alert harus dikasih label. Nah, labelnya misalnya dikasih label high alert atau dikasih label LASA ya. Jadi dengan demikian petugas yang mengambil obat itu harus hati-hati karena obat itu adalah jenis obat yang berisiko tinggi atau high alert atau LASA ya.
Kemudian juga ditempatkan pada rak tersendiri ya, dikasih lakban merah seperti ini dan dikasih warning tulisan ya, awas obat high alert. Dengan demikian petugas yang mengambil obat di area ini akan hati-hati. Nah, begini cara mengelola ya obat high alert di klinik. Kita lihat berikutnya adalah EP yang nomor 4, penandaan sisi operasi ya. Jika kita atau melakukan tindakan ya, tindakan medis secara konsisten oleh pemberi asuhan yang akan melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan didokumentasikan di rekam medis. Jadi Bapak Ibu, jika akan melakukan suatu tindakan, maka tindakannya itu harus dikasih tanda ya, tanda sebelum operasi sesuai dengan SK dan prosedurnya, dan harus didokumentasikan di rekam medisnya ya. Untuk memenuhi EP yang nomor 4 ini ya, kelengkapan bukti apa yang harus dipenuhi ya. Pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP ya, SOP tentang penandaan sisi operasi ya. Penandaan sisi operasi ini harus dilakukan baik di rekam medisnya maupun di pasiennya ya. Cara yang paling umum ya adalah memberi lingkaran ya, tanda lingkaran dengan spidol yang tidak mudah luntur. Jadi menggunakan spidol permanen, biasanya digunakan yang menggunakan spidol berwarna merah. Ini adalah salah satu cara menandai tempat operasi. Kemudian bukti penandaan operasi ya, itu akan Bapak Ibu tunjukkan. Tadi sudah saya sebutkan, buktinya bisa ditunjukkan di rekam medisnya maupun di pasiennya bahwa itu telah dilakukan, yaitu memberi tanda lingkaran yang dibuat oleh spidol yang berwarna merah. Bagaimana cara memberikan tanda pada sisi operasi? Yaitu tadi sudah saya sebutkan, bisa Bapak Ibu tunjukkan di rekam medis maupun pada pasiennya ya. Jadi di rekam medis ada gambar-gambar seperti ini. Nah, operasi itu dilakukan di mana ya? Di tangan kanan atau kiri, di kaki tangan kiri, di kepala atau di semuanya ini ya, Bapak Ibu tandai ya dengan memberikan lingkaran yang berwarna merah ya. Begitu juga pada pasien. Jadi kalau ada pasien ya, tempat yang mau dioperasi itu juga akan perlu dikasih tanda ya, dikasih tanda, yaitu diberi lingkaran yang lingkaran berwarna merah bahwa tempat ini mau dilakukan operasi ya. Kemudian difoto ya. Nah, ini merupakan bukti bahwa penandaan sisi operasi telah dilakukan ya, baik di rekam medisnya maupun pada pasiennya ya. Berikutnya yang perlu dilakukan untuk memenuhi EP ini adalah wawancara ya. Jadi nanti surveyor akan mewawancarai terkait pelaksanaan penandaan sisi operasi ya. Jadi nanti petugas yang ada di ruang tindakan atau di UGD akan ditanyai bagaimana cara memberikan tanda pada pasien sebelum dilakukan operasi ya. Jadi ya dijelaskan aja, pemberian tanda ini dilakukan pada dua, di rekam medis dan pada pasien dengan memberi tanda lingkaran yang berwarna merah. Berikutnya yang nomor 5, EP yang nomor 5 adalah tersedia bukti pelaksanaan surgical safety checklist ya, yang didokumentasikan di rekam medis. Jadi Bapak Ibu, agar dalam pelaksanaan operasi itu benar, maka perlu
lakukan pelaksanaan surgical safety checklist. Jadi untuk memenuhi EP nomor 5 ini, kelengkapan bukti apa aja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus membuat SOP ya tentang pelaksanaan surgical safety checklist. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mempunyai bukti bahwa surgical safety checklist itu telah dilakukan dan telah didokumentasikan pada rekam medis. Jadi dua ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama membuat SOP, yang kedua adalah menunjukkan bukti pada surveyornya. Bagaimana cara menunjukkan buktinya? Nah, Bapak Ibu perlu membuat surgical safety checklist, jadi membuat checklist yang dikeluarkan oleh WHO dan itu diisi. Jadi yang bukti SSC yang telah diisi ini nanti Bapak Ibu bisa tunjukkan pada pasien ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu juga harus diwawancarai ya, petugasnya akan diwawancarai bagaimana cara pelaksanaan surgical safety checklist. Jadi nanti kalau petugasnya bisa menjelaskan proses surgical safety checklist dengan benar, maka wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Berikutnya akan kami jelaskan tentang bagaimana cara membuktikan telah dilakukan SSC ya, surgical safety checklist ya. Jadi Bapak Ibu ya, telah kita buatkan ya video ya yang berjudul surgical safety checklist ya, SSC ya. Di dalam video ini telah kami jelaskan ya secara panjang lebar, tahap demi tahap cara membuktikan surgical safety checklist. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di klinik ingin melaksanakan SSC dengan benar ya, maka Bapak Ibu melihat video ini ya, ada di channel Rumah Akreditasi. Jadi kalau Bapak Ibu telah menonton video ini, diharapkan bisa melaksanakan dan bisa membuktikan SSC dengan benar. Berikutnya yang keenam adalah ada media informasi penerapan kebersihan tangan ya sesuai ketentuan WHO. Jadi Bapak Ibu yang di klinik yang nomor 6 ini harus menyediakan informasi ya, informasi tentang penerapan kebersihan tangan menurut WHO. Jadi untuk memenuhi EP yang nomor 6, kelengkapan bukti yang diminta adalah Bapak Ibu harus membuat SOP tentang kebersihan tangan, yaitu mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Kemudian Bapak Ibu juga membuat media informasi tentang penerapan kebersihan tangan. Nanti biasanya kita tempel di wastafel tempat kita melakukan cuci tangan. Berikutnya ya, bukti apa lagi untuk memenuhi EP yang nomor 6 ini ya, adalah wawancara. Jadi petugas juga akan diwawancarai ya, juga akan wawancara dengan pasien ya. Apakah pasien itu telah diajari oleh klinik tentang bagaimana cara cuci tangan ya. Itu makanya Bapak Ibu juga harus memberikan pelatihan ya, baik pada staf, pada pasien maupun pada pengunjung di klinik ya, agar nanti pada saat diwawancarai itu baik stafnya, pengunjung maupun pasiennya kalau ditanyakan bisa melaksanakan cuci tangan yang benar 6 langkah menurut WHO. Kemudian juga dilakukan simulasi. Jadi simulasi cuci tangan ya, simulasi cuci tangan yang benar 6 langkah menurut WHO. Ini juga akan disimulasikan baik pada petugas maupun pada pasien ya. Berikutnya yang ketujuh ya, ada prosedur SOP ya yang ditetapkan oleh klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh ya. Jadi untuk memenuhi EP yang nomor 7, kelengkapan buktinya apa ya? Bapak Ibu yang pertama harus membuat SOP ya, SOP tentang pencegahan pasien cedera karena jatuh. Ini yang Bapak Ibu harus buat yang pertama ya.
Bagaimana cara membuktikan ya bahwa klinik telah melakukan pengurangan risiko jatuh pada pasien? Ya, Bapak Ibu bisa menonton video ini ya, video yang berjudul penapisan risiko jatuh ya. Ini ada di channel Rumah Akreditasi. Jadi Bapak Ibu tolong menonton video ini, yaitu yang berjudul penapisan risiko jatuh. Dalam video ini telah dijelaskan panjang lebar ya cara ya melakukan screening dan melakukan tindak lanjut pada pasien-pasien yang mempunyai risiko jatuh. Kemudian yang ke-8 ya, ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. Jadi setelah dilakukan screening, ya screening nanti akan membagi pasien yang jatuh menjadi 3 ya. Tidak ada risiko, mempunyai risiko ringan dan mempunyai risiko berat. Nah, bagaimana cara menindaklanjutinya? Nah, itu perlu ada buktinya. Nah, jadi untuk memenuhi EP yang nomor 8 ini, Bapak Ibu yang perlu siapkan ya. Yang pertama adalah bukti implementasi pencegahan risiko jatuh. Tadi pertama, risiko jatuh kan perlu dilakukan screening. Jadi bukti screeningnya nanti Bapak Ibu perlu tunjukkan pada surveyor. Apa bukti screeningnya? Yaitu pelaksanaan metode risiko jatuh ya, bisa menggunakan ya get up and go test ya, bisa menggunakan skala MODS, bisa menggunakan Humpty Dumpty ya. Mana yang Bapak Ibu lakukan di klinik itu nanti bisa ditunjukkan pada surveyor sebagai bukti telah dilakukan pencegahan pasien jatuh ya. Kemudian petugas ya juga akan diwawancarai bagaimana cara pencegahan pasien jatuh, yaitu dengan cara menggunakan instrumen yang namanya get up and go test, atau instrumen dengan menggunakan skala MODS, atau instrumen dengan menggunakan Humpty Dumpty. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru ya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi. Dan kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi ya sesuai yang diinginkan, Bapak Ibu juga silahkan menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong bantu share video ini kepada teman yang lain, sahabat dan sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.